Ketika sangkakala ditiupkan, hari kiamat pun benar-benar dimulai. Saat itu waktu kematian telah tiba, bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh alam semesta. Bumi dan langit tidak lagi seperti yang kita kenal. Segalanya hancur perlahan, runtuh tanpa ada satupun yang mampu menghentikannya. Manusia hanya bisa berdiri dan saling menatap dengan kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan gempa bumi biasa. Ini adalah kehancuran total, peristiwa paling dahsyat yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Gunung-gunung tercabut dari tempatnya, laut bergolak dengan dahsyat, dan seluruh patahan bumi retak satu persatu. Ketakutan yang luar biasa mulai memenuhi setiap pandangan mata. Dari langit, bintang-bintang jatuh berhamburan. Manusia berteriak histeris, berlari ke segala arah. Namun kini tidak ada lagi tempat untuk lari, karena tidak ada satupun tempat yang tersisa untuk berlindung. Sebab saat itu, masa ujian telah ditutup. Kesempatan untuk bertobat telah berakhir. Satu persatu manusia pun jatuh dan meninggal dunia. Lalu apa yang sebenarnya akan terjadi pada hari kiamat itu? Mari kita lanjutkan dengan menjelaskannya secara bertahap melalui ayat-ayat Al-Quran. Kiamat dimulai dengan ditiupnya sangkakala. Sangkakala ini adalah trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Dan ketika sangkakala itu ditiup, terjadilah peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan, hingga tidak tersisa lagi bumi, bintang, maupun galaksi pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peristiwa ini dalam firman-Nya. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dalam banyak ayat lainnya, Allah juga menggambarkan kedahsyatan hari tersebut. Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar." Dan Allah juga berfirman, "Dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi seperti debu yang beterbangan." Allah mengajak manusia untuk membayangkan hari itu. Ingatlah, pada hari ketika kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya kembali. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ayat-ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hari kiamat bukanlah hari biasa, melainkan hari kematian alam semesta. Sebagaimana setiap manusia memiliki ajal, maka alam raya yang agung ini pun memiliki hari kematiannya sendiri. Dan hari itu adalah hari kiamat, hari yang telah Allah tetapkan dan tidak akan pernah bisa diundur walau sedetik pun. Allah menggambarkan tanda-tanda hari itu, agar manusia memahami bahwa yang terjadi bukan sekedar bencana biasa, melainkan kehancuran total ciptaan. Allah berfirman, "Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan dan cahayanya lenyap, apabila gunung-gunung dijalankan, apabila unta-unta bunting ditinggalkan, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan." Artinya, tidak ada lagi yang tetap pada tempatnya, tidak langit dan tidak pula bumi. Semua yang selama ini terlihat kokoh dan stabil akan berubah menjadi kacau dan hancur. Kemanapun mata memandang, yang terlihat hanyalah pemandangan yang mengerikan. Guncangan yang sangat dahsyat terjadi di permukaan bumi. Letusan-letusan gunung berapi muncul di berbagai tempat. Dari celah-celah bumi yang terbelah, lava panas menyembur keluar dan memanaskan air laut hingga mendidih. Dengan guncangan yang luar biasa dan hancurnya gunung-gunung, lautan pun saling bercampur, hingga seluruh lautan seakan menjadi satu lautan besar. Lalu muncul pertanyaan, seberapa dekatkah hari yang mengerikan itu? Apakah 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, atau bahkan lebih dekat dari yang kita kira? Rasulullah telah memberitakan bahwa sebelum kiamat terjadi,
akan muncul berbagai tanda-tanda penting. Sebagian di antaranya disebut tanda-tanda kecil, dan sebagian lainnya adalah tanda-tanda besar. Karena itu, mari kita mulai dengan membahas sebagian dari tanda-tanda kecil, lalu setelah itu kita akan sampai pada tanda-tanda besar. Dengan mengetahui semuanya, biarlah kamu sendiri yang menilai, apakah kiamat itu masih jauh atau justru sudah sangat dekat. Tanda pertama yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad ke dunia, karena beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Banyak ulama dan sumber-sumber Islam menafsirkan hal ini sebagai awal dari tanda-tanda kecil kiamat. Seakan-akan dunia ini adalah sebuah sekolah, dan Rasulullah adalah guru terakhirnya. Jika sang guru terakhir telah datang dan pergi, maka apakah kelulusan itu masih terasa jauh? Tanda kecil berikutnya adalah mulai dilupakannya Al-Quran oleh manusia, bukan karena mushafnya hilang, tetapi karena isinya tidak lagi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kita benar-benar menoleh dan melihat ke sekitar kita hari ini, kita akan mendapati bahwa dunia telah membuat banyak manusia tenggelam di dalamnya, hingga mereka lupa membuka lembaran Al-Quran. Banyak orang sibuk mengejar kehidupan dunia, harta, jabatan, dan kesenangan, tetapi lupa pada petunjuk yang seharusnya menjadi cahaya hidup mereka. Bahkan mungkin, kita pun termasuk di antara mereka yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran kecuali di waktu-waktu tertentu saja. Tanda kecil berikutnya adalah sholat mulai ditinggalkan. Untuk memahami seberapa serius hal ini, sebenarnya kita tidak perlu melihat terlalu jauh. Cukup perhatikan lingkungan sekolah kita, tempat kerja kita, atau orang-orang di sekitar kita. Akan terlihat jelas bahwa jumlah orang yang menjaga sholat terus berkurang, dan semakin mendekati akhir zaman, orang-orang yang benar-benar menegakkan sholat akan semakin sedikit. Tanda lainnya adalah masjid-masjid dihiasi dengan sangat mewah dan indah, tetapi ruh ibadah di dalamnya justru melemah. Bangunan berdiri megah, kubah menjulang tinggi, ornamen dibuat semahal mungkin, namun syaf-syaf sholat kosong dan hati manusia jauh dari Allah. Di antara tanda lainnya adalah perang besar yang sangat dahsyat, yaitu peperangan berskala sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Perang besar ini disebut sebagai salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang perang besar ini. Apakah peristiwa tersebut sudah pernah terjadi di masa lalu, atau justru akan terjadi di masa depan menjelang kiamat? Namun, ketika kita melihat kondisi dunia saat ini, dengan peperangan besar yang terus terjadi dan ancaman perang yang semakin sering dibicarakan, semua itu kembali memberi isyarat kuat tentang dekatnya hari kiamat. Jika tanda-tanda lainnya kita sebutkan secara ringkas, maka Rasulullah telah mengabarkan bahwa menjelang kiamat, jumlah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan rukun iman akan terus berkurang. Amanah tidak lagi dianggap penting, kepercayaan mudah dikhianati, dan riba akan menyebar luas di tengah masyarakat. Kejujuran dalam perdagangan menghilang, digantikan oleh tipu daya dan kecurangan. Fitnah, gosip, dan kebohongan semakin merajalela. Perzinaan dan minuman keras yang termasuk dosa besar akan semakin dianggap biasa. Minuman keras akan muncul dengan berbagai nama dan kemasan baru, bahkan sebagian di antaranya akan dianggap halal. Aurat terbuka di mana-mana, pornografi dan kemaksiatan tersebar luas, dan rasa malu semakin menghilang. Perilaku menyimpang menjadi hal yang dianggap wajar. Sifat kikir dan kerakusan meningkat, sementara tali silaturahmi dan hubungan keluarga mulai terputus. Orang-orang yang lebih tua tidak lagi menyayangi yang lebih muda. Perceraian semakin banyak, anak-anak lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dakwah dan usaha membimbing manusia kepada kebenaran ditinggalkan. Ilmu yang dipelajari hanya ilmu dunia semata, sementara ilmu agama diabaikan. Keseimbangan alam pun rusak. Di berbagai belahan dunia, bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran besar semakin sering terjadi. Sumber daya alam dan tambang mulai habis dieksploitasi, dan pembunuhan meningkat. Menjelang akhir zaman, takdir dan hari akhir akan diingkari.
Banyak manusia tidak lagi percaya bahwa segala sesuatu berada dalam ketetapan Allah, dan tidak pula yakin bahwa setelah kematian ada kehidupan lain yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita jujur melihat keadaan sekitar, akan kita sadari bahwa hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat telah terjadi. Terwujudnya tanda-tanda ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa umat manusia telah memasuki fase akhir dari perjalanan dunia. Kini marilah kita beralih kepada tanda-tanda besar kiamat, tanda-tanda yang kemunculannya akan mengguncang dunia secara nyata. Salah satu tanda besar tersebut adalah munculnya Dabbatul Ard. Bayangkan suasananya, manusia panik, berteriak ketakutan, lalu muncul pertanyaan, apakah sebenarnya Dabbatul Ard itu? Dabbatul Ard adalah nama bagi suatu makhluk yang akan muncul menjelang terjadinya kiamat. Para ulama memiliki banyak pendapat mengenai bagaimana bentuk makhluk ini. Secara bahasa, kata dabbah berarti makhluk yang berjalan di atas bumi, sedangkan ard berarti bumi atau permukaan tanah. Dari sini, kita memahami bahwa akan muncul suatu makhluk dari dalam bumi yang berinteraksi langsung dengan manusia. Bisa jadi ia berupa makhluk hidup tertentu, bisa juga berupa sesuatu yang sangat kecil seperti virus atau sejenis makhluk perusak, mirip ulat yang menggerogoti kayu. Namun bagaimana hakikatnya, tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Yang paling mengetahui hanyalah Allah semata. Dalam Al-Quran, kata Dabba disebutkan di sekitar 14 tempat, dan pada umumnya digunakan untuk menyebut hewan-hewan yang berjalan di bumi, termasuk binatang tunggangan dan makhluk kecil. Tentang Dabbatul Ard, Allah berfirman, "Dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan bagi mereka seekor makhluk melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin terhadap ayat-ayat kami." Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga bersabda bahwa sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya dabbah kepada manusia pada waktu duha. Tanda mana saja yang muncul lebih dahulu, maka yang lainnya akan segera menyusul. Tanda besar berikutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, suatu kaum atau makhluk yang akan menimbulkan kerusakan besar di muka bumi dan membahayakan manusia dalam skala yang sangat luas. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj pernah dihalangi oleh sebuah dinding besar yang dibangun oleh Zulkarnain, sehingga mereka tidak dapat menyerang manusia. Allah mengisahkan bahwa ketika Zulkarnain melakukan perjalanan ke wilayah pegunungan di utara, ia bertemu dengan suatu kaum yang mengeluhkan gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang terkenal dengan kerusakan dan kekerasannya. Atas permintaan mereka, Zulkarnain pun membangun sebuah benteng yang sangat kokoh. Setelah pembangunan itu selesai, Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu melubangi atau menembusnya sama sekali. Zulkarnain kemudian menegaskan bahwa benteng itu akan hancur hanya ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah telah tiba. Dan kehancuran itulah yang menjadi salah satu tanda besar mendekatnya kiamat. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj itu merujuk kepada bangsa Manchuria dan Mongol. Menjelang akhir zaman, akan muncul kembali suatu kelompok manusia yang melakukan kerusakan besar di muka bumi, dengan tingkat kezaliman yang tidak kalah, bahkan mungkin lebih dahsyat dari yang pernah terjadi sebelumnya. Namun bagaimana hakikat sebenarnya, Allah lah yang maha mengetahui segala kebenaran. Tanda besar berikutnya adalah munculnya Dajjal. Dalam berbagai riwayat, keluarnya Dajjal digambarkan sebagai salah satu peristiwa paling mengerikan yang pernah dialami dunia. Dajjal dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan sebagai sosok yang sangat pendusta, licik, penuh tipu daya, dan dengan sengaja mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga banyak manusia terperdaya olehnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jumlah para Dajjal itu mencapai sekitar 30 orang. Namun di antara mereka ada dua yang memiliki posisi sangat khusus pada akhir zaman. Yang pertama adalah Dajjal besar, dan yang kedua adalah Dajjal dari kalangan umat Islam sendiri. Menurut sebagian riwayat, akan muncul seorang tokoh dari tengah-tengah kaum muslimin. Dari luar ia terlihat seperti bagian dari umat,
Namun di balik itu, ia bersikap munafik. Ia merusak agama sedikit demi sedikit, meremehkan ajaran Islam, dan menghalalkan hal-hal yang sebenarnya diharamkan. Tujuannya bukan sekedar kekuasaan dunia, tetapi merusak iman manusia dan menjauhkan mereka dari kehidupan akhirat. Ia membuat kebatilan tampak benar dan kebenaran terasa asing. Adapun Dajjal besar atau Al-Masih Ad-Dajjal, ia digambarkan sebagai sosok atau bahkan kekuatan pemikiran dan sistem yang paling berbahaya. Ia bukan sekedar individu, tetapi fitnah besar yang mencuri iman manusia, menyesatkan akal, dan mendorong manusia kepada pengingkaran terhadap Allah. Fitnahnya begitu dahsyat sehingga tidak ada ujian yang lebih berat bagi manusia sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kiamat, selain fitnah Dajjal. Tanda besar berikutnya adalah kedatangan Imam Mahdi, yang berasal dari keturunan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah. Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang pemimpin yang diberi petunjuk langsung oleh Allah, yang akan membimbing manusia kembali kepada jalan yang lurus. Ia akan menolong orang-orang yang tenggelam dalam kekufuran, menguatkan iman mereka yang ragu dan bimbang, serta menyelamatkan umat manusia dari kegelapan fitnah Dajjal. Di masa kepemimpinannya, keadilan akan ditegakkan kembali setelah dunia dipenuhi kezaliman. Dan di antara tanda terbesar akhir zaman adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah memberitakan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi pada akhir zaman dan menjalankan hukum Islam. Setelah kemunculan Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam akan turun sebagai hakim yang adil dan pemimpin yang lurus. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan kesesatan yang telah menyebar di muka bumi. Dengan izin Allah, Nabi Isa akan menjadi bagian dari kemenangan kebenaran atas kebatilan. Ia akan menetapkan aturan dan kebijakan yang menghadirkan keadilan serta kesejahteraan. Nabi Isa akan melaksanakan sholat di belakang Imam Mahdi dan membantunya. Pada akhirnya, Nabi Isa dan Imam Mahdi akan bersatu untuk menghancurkan Dajjal beserta ajaran dan pengaruhnya. Dajjal pun akhirnya akan dibunuh. Tanda besar berikutnya adalah Dukhan, yang berarti asap. Dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika hari kiamat semakin dekat, dari langit akan turun asap tebal yang menyelimuti seluruh bumi. Asap ini akan dirasakan oleh seluruh manusia dan berlangsung selama 40 hari. Setelah itu, muncul tanda besar lainnya, yaitu matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua manusia akan sadar sepenuhnya bahwa akhir dunia benar-benar telah tiba. Namun pada saat itu penyesalan tidak lagi berguna. Pintu tobat telah ditutup, masa ujian telah berakhir, dan keimanan yang muncul setelahnya tidak lagi diterima. Ini adalah tanda yang paling jelas bahwa kiamat sudah sangat dekat. Dari seluruh rangkaian tanda ini, kita memahami bahwa hari kiamat bukanlah sesuatu yang jauh dan mustahil, melainkan semakin mendekat. Rasulullah ketika melihat para sahabatnya merasa takut dan berat membayangkan dahsyatnya hari kiamat, Rasulullah menenangkan mereka dengan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Beliau mengajarkan agar kita bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Namun ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Kiamat terbesar bagi setiap manusia adalah kematiannya sendiri. Karena itu, yang seharusnya menjadi fokus utama kita bukan hanya membicarakan kiamat besar, tetapi mempersiapkan diri untuk kematian pribadi kita masing-masing. Jika iman kita kepada Allah kuat, maka ketika kiamat besar terjadi, kita akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan penuh kesadaran dan perenungan terhadap kebesaran serta kekuasaan Allah. Tetapi yang paling penting adalah mengambil pelajaran sekarang, memperbaiki diri sekarang, dan bergerak sekarang. Allah mengingatkan manusia, apakah mereka menunggu kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba? Padahal tanda-tandanya telah datang. Tetapi ketika kiamat itu benar-benar tiba, apa gunanya lagi mereka mengambil pelajaran? Setelah kiamat terjadi, Allah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, termasuk para malaikat. Tidak ada lagi kehidupan seperti yang kita kenal. Alam semesta benar-benar berakhir, dan setelah itu, dimulailah fase penciptaan yang baru.
Di padang mahsyar, seluruh makhluk hidup dibangkitkan kembali. Manusia, jin, dan seluruh ciptaan Allah dikumpulkan dalam satu tempat. Disinilah dimulai fase yang jauh lebih dahsyat dan berat dibandingkan sebelumnya. Itulah gambaran awal dari apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia ini berakhir. Sebuah peringatan agar kita tidak lalai, dan sebuah panggilan untuk kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mengambil pelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita